Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan saya Aldo. Bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy-creepy, yang Horor, yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas lagi tentang makhluk-makhluk SCP yang belum pernah kita bahas di channel ini, guys. Finally. Wah, jadi ingat pas dulu-dulu ya. Kita ngebahas banyak banget makhluk-makhluk SCP. Bagi kamu yang belum nonton pembahasan SCP-SCP kita yang lainnya, boleh banget langsung aja klik kartu yang ada di sini, guys. Nah, daripada kita berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Dan ini dia Something Strange. Nah, SCP yang satu ini mengingatkan kita sama pembahasan kita akhir-akhir ini, yaitu The Backrooms ya guys ya. Bedanya jauh guys, cuman ya sama-sama ruangan. Kalau backroom kan dia luas, labirin yang nggak terhingga. Tapi kalau ini ya cuman sekedar ruangan sempit, tapi ya sama-sama mematikan. Dan nama SCP-nya adalah SCP-002, The Living Room. Ruang keluarga gitu gak sih? Iya. Ruang keluarga gitu. Pokoknya ruang buat santai-santai guys. Santai-santai, rebahan, begini, iya, nyantuy. Kalian yang bunga kasur cocok banget kalau masuk ke ruangan ini. Nah, SCP-002 ini dikategorikan ke dalam kelas Euclid. Agak berbahaya guys. Ya sebaiknya nggak usah dideketin. Nah, usut SCP-002 ini merupakan sebuah benda yang wujudnya itu kalau kita lihat-lihat mirip bola tumor berdaging guys, dan volumenya itu sekitar 60 meter kubik. Terus kalau kita perhatikan dengan seksama, dia ada pintunya yang terbuat dari besi, pintu besi gitu guys, dan itu bisa dimasuki. Ada jendelanya juga. Bahkan kalau kita udah masuk ke dalamnya, kita bisa lihat pemandangan di luar dari dalam situ guys. Ya pokoknya di dalamnya itu seperti ruangan-ruangan pada umumnya guys. Bahkan ada juga furniturnya, barang-barangnya. Tapi kalau di dalam The Living Room ini, furnitur atau barang-barangnya itu terbuat dari zat biologis yang terdapat dalam tubuh manusia. Ya intinya The Living Room ini merupakan sebuah benda atau objek yang dia ini bisa hidup, memiliki kesadaran, ya bisa gerak lah, gula nun gitu. Monggo. Ya. Ngeri kalau di monggo gitu kan. Konon pertama kali SCP-002 ini ditemukan di sebuah kawah di utara Portugal. Benda ini nggak berasal dari bumi. Dia berasal dari luar angkasa guys. Karena benda ini jatuh dari langit. Ya namanya jatuh dari luar angkasa kan. Ya pasti keras banget ya guys ya. Jelas gitu guys, menghantam tanah dengan keras. Ini ilmuwan-ilmuwan yang meneliti ini pasti menggedek-gedek. Apa tuh gitu. Shock. Dan kabarnya si SCP-002 ini harus tetap terhubung ke power supply guys. Dan itu nggak boleh berhenti guys. Harus tetap dalam kondisi mode pengisian. Special treatment. Widih. Mati-mati lampu sayang. Mati-mati lampu. Gitu gimana bang? Kalau listriknya padam, bagaimana dong? Ya iya. Kalau mati lampu, itu ada penghalang daruratnya guys. Mungkin semacam kayak pintu darurat gitu, langsung ditutup, jelas. Tapi semua personel harus udah dievakuasi. Nggak boleh ada yang ketinggalan. Bahaya, bisa dientek-entekkan, dihabisi sama si makhluknya ini. Mungkin bisa tertular apa gitu. Nah, kalau lampunya nyala lagi, listriknya udah nyala lagi, para personel harus cepet-cepet nyalain sinar X dan juga sinar ultraviolet. Harus cepet-cepet di mode on kan. Jadi sebelum power supply-nya dicopkan lagi ke SCP-nya, itu harus nyalain itu dulu di tempat SCP-002-nya itu guys, biar aman. Dan abis itu tempatnya si SCP-002 ini harus tetap dijaga guys, dalam kondisi yang kedap udara setiap saat. Dan tim yang ngejaga itu minimal 2 orang personel. Tapi ya nggak boleh deket-deket guys, jangan kedeketan, jarak 5 cm nggak boleh, harus 20 meter jaraknya, sejauh mata memandang. Pokoknya harus jauh-jauh dari daerah penahanannya itu guys. Harus menjaga kontak fisik, karena kan takutnya nanti temennya itu ada sesuatu apa gitu, keanehan-keanehan yang mungkin ditulari sama si SCP-nya itu. Mempengaruhi, bikin pikiran kacau, runyem. Pikiran bisa menjadi memikirkan sesuatu yang enggak-enggak, out of control. Mungkin edan. Iya kan? Linglung ya? Iya, ngoh. Pokoknya harus tetap jaga jarak, jangan dekat-dekat sama si objeknya itu. Takutnya kan ngeri juga. Karena kalau yang jaga 1 orang doang, terus dia kenapa-napa, lah yang nolongin siapa? Iya, bahaya. Nggak bisa tulung-tulung tuh. Iya. Ribet ya. Iya. Kalau salah sedikit, Auto bablas ya, modar.
Lanjut lagi next ke SCP yang berikutnya. Di sini ada SCP-008 atau Zombie Plague. Dan SCP-008 ini dikategorikan ke objek kelas Euclid. Virus cinta, virus zombie. Kalau kan kena virusnya ini kan akan Keceng. gini guys. Mencari darah. Kan bisa step. Kan bisa jalan ke sana kemari tanpa arah, tanpa tujuan. Nah, konon seperti yang kita bilang barusan, SCP yang satu ini merupakan SCP yang berbentuk virus. Wujudnya itu virus dan itu bahaya banget. Dan konon SCP-008 ini punya sifat-sifat, guys. 100% menular dan 100% mematikan. Nggak enak semua ini sifat-sifatnya ya. Iya. Sifat-sifat negatif ini ya. Pilih mana? Ya singkatnya, kalau kalian terjangkit SCP-008 ini, kalau enggak amsyong, bablas, ya jadi zombie. Ya pilih jadi zombie sih. Jalan-jalan sebentar gitu. Pokoknya kalian harus hati-hati banget, guys. Karena penularannya itu bisa lewat selaput lendir, mungkin di mata gini, atau di mana lagi tuh? Ini. Di mulut, dan juga semua cairan tubuh. Keringat bisa, air mata bisa, air ludah bisa, Kencing mungkin bisa. ya air kencing bisa. Berarti kalau gitu air yang lainnya bisa dong. Bisa. Pokoknya kalian harus jaga jarak sama SCP ini, guys. Jangan malah nangis di depannya, bisa ketularan kalian. Tapi misalkan kalau luput, kalian kena, itu dalam 3 jam kalian akan mengalami gejala-gejala infeksi. Ada gejalanya dulu, guys. Nggak langsung gitu, kayak COVID. Mungkin ya gejala-gejala seperti kayak orang-orang mau jadi zombie gitu. Iya. Matanya berubah atau merah gitu. merah atau kulitnya jadi pucat, atau mungkin dia gini-gini dulu kayak yang di film-film gitu, guys. Dan ternyata konon virus ini tuh nggak terbentuk di bumi. Nggak ada bukti yang mengatakan kalau virus ini terbentuknya di bumi. Dan konon SCP-500 bisa jadi obatnya kalau kalian terkena SCP-008, guys. Bisa menyembuhkan kalau kalian kena paparan SCP-008. Bahkan kalau infeksinya itu udah parah banget. Akut ya? Akut kan parah, cuman udah lama gitu, nggak sembuh-sembuh. Tapi kan ini bisa sembuh. Iya. Kalau ada SCP-500, kalau enggak ya KO. bablas. Oh iya, satu gejala kalau mau jadi zombie kan napasnya terengah-engah. Iya, bekap-bekap ya. Oh, mengkep-mengkep. Set, dikasih SCP-500, kalian akan sembuh. Selamat, tepuk tangan. Lanjut lagi ke SCP yang berikutnya. Di sini ada yang namanya SCP-017 Shadow Person, bayangan orang. Limbo. Ya limbo. Walaupun dia cuman gitu doang, sepele bayangan, dia bahaya banget, guys. Karena masuk dalam objek kelas Scatter. Ngeri, ngerang. Nah, usut konon SCP-017 ini merupakan sesosok bayangan yang menyerupai bayangan anak kecil. Tingginya itu 80 cm dan nggak memiliki fitur tubuh yang jelas. Ya namanya juga bayangan, guys. Mungkin dia kayak asap gitu ya, bisa merubah bentuknya jadi apa aja gitu. Nggak jelas loh. Dan SCP yang satu ini bisa merespon bayangan lain dengan cepat. Jadi kayak seolah-olah kalau ada bayangan gini kan, ada bayangan tanganku, terus SCP-nya ini datang, dia bisa langsung berkamuflase atau masuk ke bayangan tanganku, kayak ngedelik gitu loh, kayak sembunyi di situ. Pokoknya bisa nempel ke bayangan benda lain dengan cepat, set gitu, guys. Kayak Sonic the Hedgehog. Nah, usut konon SCP-017 ini dikarantina di sebuah ruangan yang banyak cahayanya, disorot cahaya, guys, mencelang gitu kayak ini, mencelang gini kan. Padang bingit, terang banget, intensitasnya tuh tinggi. Karena untuk menjaga si SCP-nya ini biar nggak kabur. Soalnya kan dia bayangan. Ya masa ditaruh di gelap-gelapan? Ya kalau kabur nggak tahu dong. Iya. Lagi dia juga bisa nyerap ke bayangan lain kan. Makanya ruang penahanannya tuh diterang-terangin. Jangan kabur tuh. Suap di suara tuh, suap gitu, guys. Tapi misalkan kalau kamu ketemu sama SCP ini, bayangan ini sama bayang-bayang mantan, lebih ngeri mana? Wah, ngeri. Bayang-bayang mantan. Soalnya ini nggak ada. Itu cuma creepypasta doang. Kalau bayang-bayang mantan is real. Iya. Nyata dan selalu menghantui. Haunted. Limbo yang sesungguhnya. I'm going insane. Lanjut lagi ke yang terakhir. Di sini ada SCP-009 atau Red Eyes, es merah. Kamu dong, yo, bersih. Dan SCP yang satu ini dikategorikan ke dalam objek kelas Euclid. Dan SCP-009 ini merupakan sebuah zat cairan unik yang itu banyak banget. Sebanyak 3.700 liter. 3.700 liter itu berapa itu? Wah, satu gitu. Iya, sekolam gitu ada ya? Sedano gitu ada nggak?
Nggak ada Nggak ada. Dan itu warnanya merah. Tapi kalau misalkan dia dalam jumlah kecil, cuma setetes doang, itu warnanya seperti air pada umumnya. Kayak air laut gitu loh. Iya. Kalau air laut kan kita taruh di botol, itu warnanya nggak biru toh. Kalau dia banyak di laut gitu kan warnanya biru gitu guys. Nah usutnya usut si SCP-009 ini ada keunikannya. Dia bisa bereaksi pada suhu yang ekstrim guys. Yang terbalik dengan air. Kebalikannya, dia bisa mencair pada suhu antara minus 100 derajat Celcius dan 0 derajat Celcius dan berubah ke dalam keadaan padat di atas suhu itu. Nah usutnya usut, kalau si SCP-009 ini menguap, gas uapnya itu biasa kayak air biasa, tapi masih mempertahankan warna merah kalau ditaruh di bawah tekanan tinggi. Nah konon SCP-009 ini punya struktur atom yang masih diteliti. Secara teknis mirip air, tapi punya sifat atom yang terbalik dan diduga terbentuk di tempat di mana semua hukum fisika dalam keadaan terbalik. Dan kalau nggak salah si SCP-009 ini bisa mengkontaminasi air biasa guys dan merubahnya menjadi zat yang sama kayak SCP-009. Nah ini guys ada contohnya, ini misalkan air mineral biasa terus dia terkontaminasi sama SCP-009. Nanti berubah warna merah gitu. Bener, kalau masih segini bisa warna merah ya kayak ya kan harus banyak tuh. Iya. Bisa tidak ya guys ya. Berarti kalau udah terkontaminasi kita taruh di tempat misalkan di kulkas, kita taruh di beku, dia mencair. Iya. Terus misalkan kalau dia mencair, kita taruh di tempat panas, suhu yang tinggi, dia membeku. Malah membeku. Malah membeku. padat gitu ya. Ya iyalah bang, orang kulkas aja belum dicolokin. Gimana mau dia itu ya kan? Enggak guys, emang gitu guys, emang gitu. Minus 100 derajat Celcius ya, berarti dingin banget dong. Iya. Minus loh. Orang di Jepang aja teman pernah ngirimin minus 16 derajat aja dingin banget ya. Salju itu. Itu udah salju, apalagi minus 100 derajat guys. 0 derajat Celcius itu berarti wah, Aduh. suhu terendah dong. Iya. Dingin dong. Banget. Ya pokoknya kebalikannya dari air guys, intinya gitu ya guys ya. Air apa kayak air cuci tangan, kayak air kobokan, kayak air mata kayak. Nah konon usutnya usut si SCP-009 ini udah diteliti, diperiksa sama peneliti dan hasilnya itu enggak meyakinkan. Tes menunjukkan kalau si SCP ini terdiri dari kombinasi yang sama dari hidrogen dan oksigen sebagai air biasa. Para peneliti berspekulasi kalau sumber kelainan subjek kemungkinan adalah atom dari cairan itu sendiri. Oh, berarti penelitinya ini bisa dibilang dokter dong ya? Iya. Soalnya di sini ada seorang dokter yang disensor namanya, itu dia berpendapat kalau ternyata si SCP ini nggak berasal dari bumi. Ya nggak mungkin juga sih kalau dari bumi, kan dia terbalik sifatnya sama sifat air. Terus terbentuknya ya nggak mungkin di sini juga dong. Orang di sini kan kebalikannya dia. Masa dia terbentuk di sini gimana caranya? Iya. Iya dong. Masuk akal ya. Nah mungkin dia dari planet lain kayak dari planet Namex kayak dari planet mana kayak gitu, terserah. Tapi pertanyaannya kok dia bisa sampai ke sini? Nah itu ya guys ya, SCP-SCP terserang mulai dari The Living Room sampai Red Eyes. Gimana menurut kalian tentang SCP-SCP itu tadi? Mungkin ada penjelasan-penjelasan yang belum kita jelaskan, ada yang salah, ada yang kurang. Boleh banget tulis aja di bawah guys. Dan mungkin gitu aja perjumpaan kita pada episode kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga IG kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.